Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Antika dengan NIM C4B021022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sistem bisnis dalam penerapan e-commerce. Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet, dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. E-commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi, perdagangan, barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Yang pertama, store atau marketplace. Yang kedua, penjual dan pembeli. Yang ketiga, payment gateway. Yang keempat, jasa pengiriman. Pertama adalah adanya store atau marketplace, yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumer. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Contoh, marketplace di Indonesia saat ini adalah Bukalapak, Tokopedia, Elevenia di Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Lazada, Zalora, Berrybenka, Groupon Indonesia, dan lain sebagainya. Kedua adalah penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Pada analisa ini, kita akan mencari tahu apa saja faktor yang membuat pembeli memilih belanja online dan yang tidak memilih belanja online. Payment gateway adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Cara kerja payment gateway adalah yang pertama, pelanggan ada pada website e-commerce Anda dan memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, informasi mengenai transaksi disampaikan pada koneksi sumber payment gateway. Yang ketiga, payment gateway meneruskan informasi tersebut ke prosesor pembayaran bank Anda. Yang keempat, prosesor pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi yang menjelaskan kartu yang digunakan adalah jenis Mastercard atau Visa. Yang kelima, selanjutnya bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirimkan balasan ke prosesor dengan kode khusus, atau di sini akan terlihat apakah transaksi tersebut terlihat atau gagal. Yang keenam, proses pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke payment gateway, kemudian akan diteruskan ke website Anda serta pemegang kartu. Yang terakhir, bagian yang meliputi belanja online juga adalah adanya jasa pengiriman. Jika tidak ada ini, bagaimana bisa barang yang kita pesan sampai? Perusahaan ataupun penyedia jasa belanja online harus menyediakan jasa kurir atau jasa pengiriman. Selanjutnya, prosedur bisnis dalam penerapan e-commerce. Prosedur e-commerce, proses yang ada dalam e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi elektronis atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomasi akun pelanggan secara aman atau baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Yang selanjutnya, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Struktur e-commerce, infrastruktur e-commerce. Yang pertama, internet atau jaringan global. Yang kedua, internet jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet, browser web. Yang ketiga, extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa internet selain infrastruktur. Aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh 5 pilar. Yang pertama, SDM. Yang kedua, peraturan atau perundangan publik.
atau public policy. Yang ketiga, pemasaran dan periklanan, marketing and advertisement. Yang keempat, layanan-layanan pendukung atau support and service. Yang kelima, kemitraan usaha atau business partnership. Yang selanjutnya pengolahan e-commerce yang lazim dilakukan orang adalah berdasarkan sifat transaksinya, antara lain yang pertama, business to business atau disebut B2B, jenis transaksi di mana pembeli biasanya membeli dalam jumlah besar karena akan dijual kembali. Contohnya penjualan grosir. Yang kedua, business to consumer atau bisa disebut B2C, jenis transaksi di mana pembelinya perorangan dan tidak punya tujuan untuk menjualnya kembali, biasanya semacam toko online yang menjual berbagai macam barang. Yang ketiga, consumer to consumer atau bisa disebut C2C, jenis transaksi di mana pembelinya perorangan yang tidak mempunyai tujuan untuk dijual kembali dan penjualnya juga perorangan yang tidak menyediakan bermacam-macam barang, melainkan hanya beberapa barang saja. Contohnya online advertising. Yang keempat, consumer to business, bisa disebut juga C2B. Termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual produk atau layanan kepada organisasi dan perseorangan yang mencari penjual, berinteraksi dengan mereka dan menyepakati suatu transaksi. Selanjutnya, kerjasama dengan Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group yang sebelumnya dikenal sebagai Garena, yang didirikan 2009 oleh Forex LE. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya Shopee pertama di luar Asia karena elemen mobil yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global. Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech in Asia. Shopee dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepelai Zalora dan Lazada. Tujuan perusahaan, kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam suatu komunitas. Target pasar untuk pengguna internet di seluruh wilayah. Shopee menawarkan pengalaman berbelanja online satu atau yang menyediakan berbagai pilihan produk, komunitas sosial dan eksplorasi, dan layanan pemenuhan kebutuhan. Tahapan dan prosedur bekerja sama dengan Shopee. Yang pertama, akun Shopee. Pertama, buka situs resmi Shopee di browser desktop. Selain lewat komputer, kalian juga bisa mendaftar lewat HP atau smartphone menggunakan aplikasi Shopee yang bisa diunduh di Google Play Store dan App Store. Buka akun baru dengan klik tombol daftar yang ada di sisi kanan atas. Setelah diklik, isi formulir yang ada dengan data pribadi kalian. Yang kedua, buka dan atur toko. Setelah terdaftar, pilih menu jual yang ada di sisi kiri atas. Untuk di smartphone, kalian bisa mengakses menu ini dengan klik tab saya yang ada di sisi kanan bawah layar dan klik opsi mulai jual yang ada di sisi kiri atas. Setelah itu, kalian akan masuk ke dalam fitur Shopee Seller Center. Ini semacam pusat kendali untuk mengelola toko kalian. Pilih menu pengaturan toko, kemudian isi profil toko kalian mulai dari nama toko, deskripsi toko, logo atau foto toko, dan banner toko. Setelah semuanya diisi, klik simpan. Yang ketiga, atur alamat toko dan jasa pengiriman. Setelah itu, pilih menu alamat untuk mengatur alamat toko kalian. Selanjutnya, klik tombol tambah alamat baru, isi formulir yang ada dengan rincian alamat toko dan klik simpan. Setelah itu, pilih menu jasa kirimku untuk mengatur jasa ekspedisi pengiriman yang akan digunakan toko. Akan ada beberapa opsi dan klik toggle yang berada di jasa kirim yang diinginkan hingga berwarna hijau. Yang keempat, atur rekening bank. Setelah itu, kalian bisa mengisi rincian rekening bank untuk melakukan pembayaran atau menerima uang penjualan. Caranya, klik menu kartu atau rekening bank. Nantinya kalian akan diminta memasukkan password
akun Shopee kalian untuk verifikasi. Untuk menambahkan rekening bank, klik opsi tambah rekening bank. Setelah itu isi form yang ada dengan rincian rekening bank kalian dengan klik lanjut. Yang kelima, mulai berjualan sekarang toko kalian sudah jadi dan siap untuk berjualan. Untuk memulai berjualan, klik ikon kontak yang ada di samping nama akun dan pilih menu produk saya. Untuk menambah produk jualan kalian, klik opsi tambah produk baru. Tuliskan nama produk dan pilih kategori yang cocok untuk produk jualan. Misalnya pakaian wanita, atasan, kemeja, dan klik lanjut. Yang keenam, masukkan rincian produk, masukkan informasi lebih rinci tentang produk di form yang disediakan. Mulai dari deskripsi, merek, asal produk, bahan, dan style. Setelah itu, isi informasi penjualan termasuk harga dan jumlah stok produk. Unggah foto-foto untuk memamerkan produk jualan kalian. Shopee memungkinkan kalian untuk mengunggah hingga 9 foto. Kemudian masukkan rincian untuk pengiriman termasuk berat produk, dalam garam, ukuran paket, dan ongkos kirim. Yang ketujuh, toko siap berjualan setelah semuanya terisi. Klik simpan dan tampilkan. Ulangi langkah memasukkan produk hingga semua produk jualan terunggah di Shopee. Sekarang produk jualan kalian sudah bisa dicari dan dilihat oleh semua pengguna Shopee. Selanjutnya, kelebihan bergabung bersama Shopee. A. Fitur live chat. Shopee menyediakan fitur live chat yang bisa digunakan oleh penjual berkomunikasi secara langsung kepada konsumennya. Misalnya ketika stok barang yang dipesan sudah habis atau sedang menunggu stok yang baru, Anda bisa menanyakan langsung ke pembeli apakah ingin menunggu barang atau mengganti varian barang. Jadi tidak langsung cancel. Dengan demikian resiko mendapatkan rating jelek dari pembeli bisa dikurangi karena adanya komunikasi yang baik. Yang kedua, produk bisa di-up, menyediakan fitur beriklan bagi para penjualnya agar produknya bisa muncul pada urutan teratas ketika ada calon pembeli yang mencari produk dengan kata kunci tertentu. Anda bisa memanfaatkan fitur ini untuk meningkatkan penjualan produk Anda, tapi ada juga yang gratis. Shopee menyediakan fitur sundulan untuk maksimal 5 produk Anda sesuai dengan kategorinya setiap 4 jam sekali. Dengan begitu, makin banyak calon pembeli yang memiliki produk Anda. Yang ketiga, dukungan sistem yang memudahkan dan menguntungkan penjualan. Shopee banyak menyediakan panduan untuk penjual yang bisa Anda dapatkan di https://help.shopee.co.id untuk menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan fitur, promo, dan juga tips berjualan. Yang keempat, potensi transaksi yang besar. Data yang didatakan dari event Harbolnas Shopee tahun 2017 menunjukkan hampir 3 juta barang terjual, yang meningkatkan sekitar 6 kali dibandingkan dari tahun 2016. Produk yang paling banyak dijual adalah produk perawatan, kosmetik, dan juga aksesoris gadget. Anda bisa menjadi bagian dari transaksi yang luar biasa dan menjadi penjual di Shopee sekarang. Selanjutnya, Shopee juga ada pembagian keuntungan. Yang pertama, berapa persen potongan penghasilan bila berlanjutan di Shopee, dan lalu berapa persen potongan penghasilan bila berjualan di Shopee. Berdasarkan keterangan resmi dari Shopee, untuk penjual baru, pihak Shopee tidak akan menarik biaya layanan di 100 pesanan pertama. Jadi jika dalam beberapa bulan pertama Anda berjualan hanya mendapatkan 100 pesanan, maka tidak akan dikenakan biaya layanan. Tapi jika transaksi atau penjualan sudah lebih dari 100, maka akan ada biaya layanan atau biaya admin non-star. Yang kedua, jika penjualan sudah lebih dari 100 transaksi, bagaimana perhitungan potongannya? Pihak Shopee akan menarik biaya admin untuk setiap transaksi yang berhasil sebesar 1,6% dari harga hasil barang yang dijual. Sederhananya, jika Anda berhasil menjual barang seharga Rp100.000, maka Shopee akan menarik biaya layanan sebesar Rp1.600. Perhitungannya, nilai barang 100.000 dikurang biaya admin dikali 1,6% sama dengan pembagian keuntungan jasa pengiriman barang. Perhitungannya, keuntungan yang didapatkan dari total ongkir yang dikeluarkan oleh para pembeli pada sistem Shopee sudah dilakukan secara otomatis. Dan jika pembayaran dilakukan secara COD atau bayar di tempat, maka uang COD tersebut akan disetor kepada Shopee. Lalu Shopee
yang akan membagikan keuntungannya. Total ongkir yang didapatkan oleh pihak Shopee akan diberikan ke seluruh pada pihak jasa pengiriman barang dan dari total seluruh ongkir yang didapatkan. Shopee juga akan memberikan keuntungan tambahan 8% dari seluruh ongkir per bulannya. Jadi, kesimpulannya, Shopee sebagai salah satu platform e-commerce di Indonesia diklaim menjadi yang pertama di aplikasi mobil marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen. C2C ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobil sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung ponselnya saja. Terdapat strategi bisnis intelligence, enabling strategi, enabling tech hunt, sistem informasi keuangan yang kompetitif berperan aktif dalam proses bisnisnya seiring peningkatan kualitas layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan terus berinovasi sehingga aplikasi terus berkembangnya sesuaikan tren di masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran. Temukan konsep pasar menurut 3 ahli atau referensi dan sebutkan contohnya. Yang pertama, menurut Clutter dan Armstrong 1999 yang mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan memiliki kemampuan dalam pertukaran. Banyak pemasaran memandang penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar, di mana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar. Gantinya mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar. Selanjutnya, menurut Kotler 2002, pasar merupakan suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Selanjutnya, menurut W.Y. Stanton mendefinisikan apa itu pasar, yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Dalam hal ini, beliau mengedepankan kepuasan pembeli. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh consumer market, business market, global market, dan profit and governmental market. Consumer market adalah pasar yang didirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi daripada dijual kembali. Contohnya, pasar melibatkan pemasaran seperti elektronik, makanan dan minuman, serta pakaian. Yang selanjutnya, business market merupakan semua organisasi yang dan jasa dengan tujuan disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung, atau pemasaran bisnis adalah praktik pemasaran individu atau organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan pembuat dan tentu akan memberi karet dan petani besar dan peralatan penunjang lain, atau kepada penjual pabrik perakit kendaraan, atau kepada penggeser. Selanjutnya, global market merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia atau merupakan perkembangan zaman dan pola bisnis masyarakat dunia. Contohnya, Indofood yang sudah ekspor produk market, yaitu Indomie, ke beberapa negara. Selanjutnya, non-profit environmental market. Non-profit adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung setiap persoalan atau isu yang terjadi dalam masyarakat tanpa mencari keuntungan moneter. Contohnya, lembaga perkumpulan asosiasi merupakan organisasi yang berbasis keanggotaan yang didirikan karena identitas umum atau tujuan dari para anggotanya. Kemudian ada yayasan institut. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bisnis dan pemasaran. Yang pertama, perubahan teknologi. Revolusi digital telah menciptakan satu zaman informasi. Zaman informasi berjanji untuk menghasilkan level produksi yang telah akurat, komunikasi yang ditargetkan, dan penetapan harga yang lebih relevan, dan banyak dari bisnis dewasa ini dilakukan melalui jaringan elektronik, internet, ekstranet, dan internet.
Yang kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman, dan komunikasi telah lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran di negara lain dan lebih mudah bagi konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasaran di negara lain. Yang ketiga, deregulasi. Banyak negara telah menderegulasi industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih. Sekarang di Amerika Serikat, perusahaan telepon jarang jauh dapat bersaing di pasar lokal, dan perusahaan telepon lokal dapat menawarkan telepon jarak jauh. Sama halnya pemanfaatkan listrik bisa memasuki pasar lokal yang lain. Selanjutnya, privatisasi. Banyak negara telah mengalihkan perusahaan publik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi, seperti British Airways dan British Telecom di Inggris. Selanjutnya, pemberdayaan pelanggan. Pelanggan semakin mengharapkan pelayanan dan mutu yang lebih tinggi dan adanya penyesuaian pesanan. Mereka semakin lama semakin menuntut waktu dan menginginkan lebih banyak kenyamanan. Mereka tidak terlalu memahami perbedaan produk nyata dan tampaknya kurang setia pada merek mereka. Selanjutnya, kustomisasi. Perusahaan mampu memproduksi barang-barang yang terdiferensiasi secara individual, entah dipesan secara pribadi melalui telepon atau online. Dengan cara online, pada hakikatnya kemampuan konsumen untuk merancang barang mereka sendiri. Perusahaan juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan setiap pelanggan secara pribadi untuk mempersonalisasikan pesanan, layanan, dan hubungan dengan menggunakan perangkat lunak yang cerdas dan peralatan manufacturing yang baru. Selanjutnya, intensitas persaingan. Pengusaha pabrik bermerek menghadapi persaingan yang intens dari merek-merek domestik dan asing yang meningkatkannya biasa promosi dan pengusunnya margin laba. Lebih lanjut, mereka terpukul oleh pengecer-pengecer yang kuat yang menguasai ruang gerak yang terbatas dan menempatkan merek-merek untuk mereka sendiri dalam persaingan merek-merek internasional. Selanjutnya, konvergensi industri. Perbatasan industri menjadi kabur pada satu tingkat yang tidak dapat dipercaya ketika perusahaan mengakui bahwa peluang-peluang baru terletak pada persilangan dari dua atau lebih industri. Selanjutnya, transformasi eceran. Para pengecer kecil takluk pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengecer raksasa dan pembunuh kategori para pengecer. Berbasis untuk menghadapi persaingan yang tumbuh di pusat-pusat katalog perusahaan, surat langsung, surat kabar, majalah, dan iklan TV. Sebagian tanggapan para pengecer wirausaha membangun hiburan dalam bentuk dengan coffee bars, ceramah, memasarkan suatu pengalaman, dan jenis produk. Selanjutnya, governmental market. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah, yakni departemen, direktorat, dan instansi lain yang membeli atau menyewa barang-barang untuk membantu melakukan fungsi-fungsi pemerintah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan dan pembelanjaan. Menurut Liefman, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Menurut Sony S. 2003, manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dan mengolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Southampton dan Eni Pujiastuti pada tahun 1998, manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Pembelanjaan menurut Bambang Rianto. Pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana mendapatkan dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan.
Menurut Bambang Rianto 2007, pembelanjaan merupakan sebuah kegiatan membeli berbagai produk atau mentah yang bertujuan menjalankan anggaran dana. Menurut Widyatmini, pembelanjaan adalah salah satu fungsi perusahaan selain bersonalia, pemasaran dan produksi, serta mengolah dana tersebut sehingga mendatangkan keuntungan baik kepada para pemegang saham maupun pemilik modal dan menjamin. Selanjutnya, anggaran bisnis dan menentukan anggaran bisnis. Anggaran bisnis merupakan rencana aktivitas sistematis pada perusahaan meliputi seluruh biaya serta pendapatan dalam jangka panjang. Yang menurut Munandar 2007, anggaran bisnis adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Yang ketiga, menurut Garrison dan Noren 2007, anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diatur dalam suatu ruang. Menentukan anggaran bisnis. Yang pertama, penetapan rencana besar perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran ini. Rencana besar ini disusun layaknya tujuan, asumsi, dan kebijakan. Pembentukan panitia untuk menyusun budgeting belanja periode selama waktu tertentu. Yang kedua, setiap karyawan dalam setiap divisi merundingkan hasil persiapan yang sudah dilakukan, melakukan koordinasi dalam pengolahan komponen anggaran belanja yang sudah dibuat, mendistribusikan anggaran secara merata ke seluruh divisi. Yang ketiga, mencatat setiap pengeluaran, menentukan target, membuat anggaran, mengawasi perkembangan, dan berinvestasi. Ada pula pembelanjaan aktif. Apa itu pembelanjaan aktif? Upaya untuk menyerahkan dana kepada debitur atau menanamkannya dalam surat-surat berharga secara efisien. Pembelanjaan aktif yaitu bagaimana mempunyai kelebihan yang untuk diserahkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan uang atau untuk ditanamkan dalam perusahaan sendiri. Pembelanjaan aktif di mana perusahaan memiliki kelebihan uang untuk dipinjamkan ke perusahaan lain atau bisa juga berupa menanamkan fund yang ada dalam perusahaan dengan seefisien mungkin. Ada pula pembelanjaan pasif, bagaimana perusahaan mendapatkan modal atau dana dengan syarat yang paling menguntungkan, dan juga pembelanjaan pasif yaitu bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan perusahaan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Dan selanjutnya, pembelanjaan pasif juga merupakan aktivitas perusahaan dalam mencari sumber dana di mana dana yang akan diuntungkan. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal merupakan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal juga dapat dikatakan adalah harta benda atau uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu untuk menambah kekayaan. Sumber permodalan yang pertama bootstrapping, yang kedua crowdfunding, yang ketiga project financing, yang keempat debit atau loan, yang kelima profit atau revenue share. Sumber modal juga ada tabungan, pasangan, KUR, kredit dengan jaminan, KTA, crowdfunding, kompetisi bisnis plan, angel investor.
Sumber modal juga ada modal asing atau luar, modal sendiri, modal jangka pendek atau kredit, kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, kredit wesel. Modal jangka menengah ada term loan dan leasing. Modal jangka panjang ada pinjaman obligasi, pinjaman hipotek, pinjaman sinking fund system. Daya tahan perusahaan yang pertama soliditas, yaitu dengan soliditas besarnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan karena mau dan mampu menepati segala kewajibannya. Ada 3 macam soliditas. Yang pertama, soliditas finansial, kepercayaan dalam bidang keuangan. Yang kedua, soliditas komersial, kejujuran para pemimpin dalam menepati perjanjian dagang. Yang ketiga, soliditas moral, ialah kepercayaan masyarakat terhadap para pimpinan. Yang kedua, likuiditas, merupakan mencakup kemampuan melunasi hutang yang jatuh tempo, menyediakan alat-alat lancar untuk proses produksi, membayar upah, membeli bahan baku, dan menjadi aset menjadi uang tunai tepat pada waktu tertentu. Yang ketiga, solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utang jika saat perusahaan dibubarkan. Yang keempat, rentabilitas, merupakan mencakup 2 hal, yaitu perbandingan antara pendapat dengan kekayaan yang ada atau pendapatan bersih setelah pajak, perbandingan antara pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai dalam perusahaan atau kekayaan sendiri dan kekayaan asing. Selanjutnya, creditworthiness, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena kepercayaan. Jika solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas baik, maka creditworthiness-nya juga akan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Apabila ada penyampaian atau kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.